membahas mengenai sikap dan perilaku orang tua. Sikap dan perilaku orang tua, tapi sebelum untuk lanjut materi, saya minta ibu-ibu bagi kelompok itu menjadi 3 kelompok. Ibu ini berdua mungkin atau bertiga bisa. Itu Bu ya. Nah, nanti kelompok bertiga juga boleh, nggak apa-apa. Berdua juga nggak apa-apa. Nanti dari setiap kelompok ini akan menceritakan apa yang membuat ibu itu bahagia menjadi orang tua dan apa yang menyulitkan bagi ibu itu sebagai orang tua. Sudah siap Bu? Siap. Siap masing-masing kelompok. Silahkan kelompok 1 untuk maju dulu. Silakan Erna yang maju Silahkan untuk maju menyampaikan mungkin apa yang ibu rasakan yang membuat ibu itu bahagia menjadi orang tua. Ayo kelompok 1 silahkan maju. Wah, main yang kedua, Ayo kalau kelompok 2. Bu, saya. Ini kelompok sakit nih. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memperkenalkan diri dan sebelumnya sudah tadi ya. Tapi saya mau kenalkan diri, nama saya Bu Samia. Kalau bagi saya yang namanya bahagia tadi itu dalam kayak misalnya 2 jam, misalnya bisa kan kita ngomong yang kenyataan misalnya kan. Waktu jam jamnya mau pergi ke pengajian, sebelum udah azan maghrib sudah anak saya pulang dari mainnya gitu, nggak perlu saya cari-cari begitu udah mengaji mau itu udah mandi, udah siap-siap pergi ngaji. Itu tempat saya, tenang saya, sama siapa yang nyuruh nggak pernah bantah-bantah, apa kata saya langsung aja gitu. Itu yang saya banggakan, senang, bahagia, sudah nurut sama saya gitu walaupun masih kecil. Nah, tempat kesal kita ya sebagai ibu kan bisa aja kita kesal waktu suruh anak kita ngaji kan namanya anak kecil ya. Saya kan sering ngaji, anak saya biasanya di atas umur 4 tahun kan masih kecil lah namanya tuh. Ya kalau lagi nggak tidur pas ngajinya habis asar itu seneng kan, tinggal kita mandiin, pakein baju, pergi ke langsung pengajian. Kalau lagi tidur itu tempat kesel kita, udah kita bangun-bangunin susah. Tapi saya mikir dia masih anak kecil. Dari itu cepat jengkel saya cuma sedikit itu doang. Iya. Makasih Bu ya. Silakan kelompok yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok yang kedua. materi deh. Nggak apa-apa, selain itu mungkin ada yang selain itu yang bisa membahagiakan ibu atau yang bisa menyulitkan ibu sebagai menjadi orang tua. Sumiati maju. Rasakan bagaimana bahagianya menjadi orang tua. Tadi Ibu Sania sudah menyampaikan bahwa ketika saya apa yang saya rasa menjadi orang tua yang bahagia itu ketika saya itu melihat anak saya itu tidak perlu disuruh-suruh mau pergi ngaji, mau pergi belajar. Terus yang menyulitkan itu ketika mereka itu sudah tidur, susah untuk dibangunkan gitu kan, mau pergi ngaji ataupun mau ke sekolah. Bagus Bu, semuanya ceritanya, terima kasih untuk pendapatnya. Nah, cara pertama untuk menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah dengan cara mengingat hal-hal yang membahagiakan yang dirasakan kita sebagai orang tua. Nah, karena ini dapat membuat ketika kita mengingat hal-hal yang membuat kita bahagia itu akan membuat kita itu memperkuat kasih sayang orang tua kepada anak. Ketika ibu merasa kesal mungkin atau merasa jengkel sama anak, ya sudah cara untuk bagaimana caranya nih agar saya itu menjadi orang tua yang baik. Ya udah dengan cara kita mengingat hal-hal yang bisa membahagiakan kita ketika kita itu bersama anak. Dengan cara ini kita akan memperkuat kasih sayang kita sebagai orang tua kepada anak. Selain itu apa juga? Dengan berbagi diskusi atau mengenai masalah, tantangan dalam mengasuh anak sehingga lebih ringan dalam menghadapi masalah yang ada. Ibu dengan suaminya mungkin bisa berdiskusi bagaimana caranya agar anak kita itu mungkin bisa nurut atau menuruti apa yang kita perintahkan. Jangan saja orang tua itu kan ada ibu dan ayah. Jangan sampai memang orang tua ayah itu sebagai
tugasnya untuk mencari nafkah, tetapi tugasnya untuk di rumah itu sama-sama juga untuk mengasuh anak. Ketika ada masalah, selesaikan dengan bersama-sama, jadinya masalah itu ringan kita ringan kita hadapi, gitu Bu ya. Jangan lupa Bu, dipraktekkan nanti di rumah. Untuk selanjutnya nanti pelajaran materi untuk selanjutnya itu ketika selalu mengingat hal-hal yang bahagia ketika ibu itu merasa mungkin jengkel kepada anak, ya. Nah itu ya nanti untuk minggu depan mungkin atau nanti pulang dari sini mungkin bisa disampaikan atau bisa dipraktekkan di rumah, itu Bu ya. Nanti dipraktekkan di rumah. Nah selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana memahami pentingnya menyamakan perkataan dan perbuatan sebagai orang tua. Nah yang akan kita bahas adalah gimana kita cara menyamakan. Kadang-kadang kan kita ada menyamakan perkataan dan perbuatan. Kadang-kadang ada di rumahnya ibunya itu tidak sama dengan perkataan dan perbuatan. Misalnya contohnya nih, ibu-ibu punya utang, dicarilah sama orang. Ada anaknya, nanti kalau ibu dicari bilang aja ibu ndak ada. Nah sering kan begitu, padahal ibunya sudah ada. Nah hal-hal yang seperti itu kan kita bisa hindari Bu. Nah coba ibu perhatikan, coba ibu berdiri semuanya. Ibu berdiri semuanya ya. Perhatikan saya Bu, perhatikan saya. Ikuti apa yang saya lakukan. Lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, kakinya mana Bu? Kakinya mana? Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Nah, apa yang ibu rasakan dari permainan itu? Senang. Apa yang ibu rasakan dari permainan itu? Apa yang terjadi dari permainan itu, Bu? Apa yang terjadi dari permainan itu? Olahraga. Kayak olahraga. Bagaimana perasaan ibu ketika saya menyebut kepala tapi ada yang memegang pundak? Gimana Bu rasanya? Apa yang ibu ikutin? Perkataankah atau perbuatan? Perkataan. Berarti bukan perbuatan ya. Yang dilakukan adalah perkataan. Jadi anak-anak itu biasanya mana yang sering ibu ikuti tadi itu? Perkataan atau perbuatan? Perkataan. Tapi ada yang salah. Yang tadi itu ibu siapa yang salah? Siapa? Bu Laila. Ada yang salah. Lebih mendengarkan, lebih melihat perbuatan. Ada yang tadi Ibu Sania mengatakan bahwa saya mendengarkan perkataan. Ibu tadi mengatakan saya lebih melihat perbuatan, melakukan perbuatan. Jadi sebenarnya lebih tapi yang banyak yang salah apa banyak yang benar tadi itu Bu? Banyak yang salah apa yang benar? Yang mendengarkan perkataan atau melakukan perbuatan? Perbuatan kan? Melakukan perbuatan, ya. Berarti banyak yang melakukan perbuatan. Nah, sebenarnya terima kasih Bu ya atas pendapatnya. Lebih mudah mengikuti apa yang kita lihat daripada apa yang kita lakukan. Apa yang kita dengar maksudnya. Lebih mudah mengikuti apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar. Begitu pula dengan anak-anak Bu. Nah, anak-anak kan cenderung mencontoh atau meniru apa yang dilakukan oleh orang tua daripada mereka mendengar apa yang kita lakukan, itulah yang mereka lakukan. Tetapi kalau kita berkata kepada mereka itu sangat jarang didengar. Memang mereka dengar tapi sangat jarang. Tapi anak-anak itu lebih menirukan perbuatan kita daripada perkataan kita, mendengar perkataan kita. Nah, kemudian cara keduanya adalah untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah sejalan antara perkataan dan perbuatan. Jangan sampai perkataannya itu A, perbuatannya itu B. Nah, ketika cara yang kedua untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah menyamakan atau sejalan antara perkataan dan perbuatan. Ibu nanti jangan lupa praktekkan di rumah ya. Ketika ibu itu melakukan sesuatu di rumah, ibu memerintahkan kepada anak,
ayo mandi atau ayo sholat, sedangkan ibunya tidak sholat. Nah itu misal kita perkataan dan perbuatan itu harus sejalan, gitu Bu ya. Nah yang jangan lupa dipraktekkan di rumah.